Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Implikasi Pajak dalam penentuan bentuk badan usaha sebuah tinjauan perencanaan pajak, dengan penulis Dimas Darmawan, yang kedua Iko Dwi Maharini, yang ketiga Olga Lasma Sintia, yang keempat Vita Nurul Amalia, dan yang kelima Abdillah. Kemudian pada bagian abstrak, memilih bentuk badan usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas. Keputusan ini punya dampak besar baik dari sisi pajak, hukum, dan operasional. Misalnya, usaha perorangan, CV, dan PT punya aturan pajak yang berbeda-beda terkait tarif pajak, DPP, kewajiban, pelaporan, serta fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Di Indonesia sendiri, tarif pajak penghasilan PPh Badan Umum untuk perusahaan adalah sekitar 22%, dengan potongan khusus untuk usaha kecil dan UMKM melalui PP nomor 23 tahun 2018 dan PP nomor 55 tahun 2022, di mana tarif final 0,5% dari omset untuk omset kurang dari 4,8 miliar. Selain itu, ada juga diskon tarif untuk perusahaan yang listing di bursa saham. Penelitian ini mengevaluasi dampak pajak pada pilihan bentuk badan usaha. Selain itu, penelitian ini juga mengulas strategi perencanaan pajak yang sah sesuai peraturan terkini, termasuk aturan final untuk UMKM yang diatur oleh PP dan DJP. Hasilnya, pertimbangan pajak seringkali menjadi salah satu faktor penting dalam memilih bentuk badan usaha. Alasannya karena berpengaruh pada arus kas, beban pajak, maupun terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemilihan bentuk badan usaha yang tepat membantu pelaku usaha memanfaatkan fasilitas pajak yang legal tanpa masuk ke area penghindaran pajak. Kajian ini diharapkan dapat membantu pebisnis baru maupun pelaku usaha agar lebih paham implikasi pajak dan strategi optimasi yang sesuai aturan. Kemudian pada bagian pendahuluan, bagian ini menjelaskan bahwa pemilihan bentuk badan usaha bukan hanya keputusan hukum, tetapi juga keputusan strategis yang berdampak langsung pada beban pajak, arus kas, dan keberlangsungan usaha. Perbedaan tarif insentif dan kewajiban administrasi pajak antar bentuk usaha membuat pajak menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama di tengah perubahan regulasi perpajakan yang dinamis. Kemudian, penelitian ini berfokus pada yang pertama, bagaimana pajak mempengaruhi pilihan bentuk badan usaha. Yang kedua, bagaimana perbedaan perlakuan pajak berdampak pada beban pajak usaha. Yang ketiga, sejauh mana pemilihan bentuk badan usaha dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pajak yang legal. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah yang pertama, menjelaskan perbedaan perlakuan pajak pada berbagai bentuk badan usaha. Yang kedua, menganalisis dampak perbedaan tersebut terhadap efisiensi beban pajak. Dan yang ketiga, menempatkan pemilihan bentuk badan usaha sebagai bagian dari perencanaan pajak yang sah. Yang selanjutnya, bagian tinjauan pustaka membahas tentang yang pertama, definisi pajak sebagai kewajiban wajib pajak yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung. Kemudian, konsep badan usaha di Indonesia seperti PT, CV, koperasi, dan usaha perorangan. Kemudian, jenis pajak yang dikenakan pada badan usaha seperti PPh Badan, PPN, dan PPh Final UMKM. Kemudian, teori perencanaan pajak yang menekankan efisiensi pajak tanpa melanggar hukum. Kemudian, teori perencanaan pajak yang menekankan efisiensi pajak tanpa melanggar hukum. Kemudian ada prinsip keadilan dan efisiensi pajak, termasuk peran digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan.
Kemudian bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa undang-undang perpajakan, peraturan pemerintahan, dan literatur ilmiah. Kemudian teknik analisis berupa deskripsi, perbandingan, dan simulasi beban pajak, serta simulasi dilakukan dengan asumsi laba yang sama untuk setiap bentuk badan usaha, sehingga perbedaan beban pajak dapat terlihat secara konseptual. Kemudian pada bagian pembahasan menguraikan implikasi pajak dari masing-masing bentuk badan usaha. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Dikenakan PPh badan 22% dan berpotensi mengalami pajak berganda saat pembagian dividen. Namun cocok untuk usaha skala besar karena akses modal dan fleksibilitas biaya. Kemudian yang kedua ada Commanditaire Vennootschap atau CV. Tidak dikenakan pajak tambahan atas pembagian laba atau PRIV, sehingga lebih efisien dari sisi pajak meskipun terdapat keterbatasan pengakuan biaya. Kemudian yang ketiga ada perseroan perorangan. Cocok untuk UMKM dan paling efisien secara pajak jika menggunakan skema PPh final 0,5%, namun kurang fleksibel jika usaha berkembang. Kemudian yang keempat ada koperasi. Mendapat perlakuan pajak khusus termasuk insentif UMKM dan tarif pajak khusus atas bunga simpanan anggota. Kemudian simulasi perbandingan beban pajak melalui simulasi laba 1,5 miliar. PT memiliki beban pajak tertinggi karena pajak badan dan pajak dividen. Kemudian CV dan koperasi memiliki beban pajak paling rendah, serta perseroan perorangan dengan PPh final UMKM menunjukkan beban pajak paling kecil. Simulasi ini menunjukkan bahwa struktur badan usaha sangat mempengaruhi efisiensi pajak. Kemudian strategi perencanaan pajak menegaskan bahwa perencanaan pajak dapat dilakukan secara legal melalui pemilihan bentuk badan usaha yang sesuai skala bisnis, kemudian pemanfaatan insentif pajak UMKM, serta penghindaran pajak berganda melalui mekanisme PRIV atau SHU. Kemudian Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pemilihan bentuk badan usaha memiliki implikasi pajak yang signifikan. Tidak ada satu bentuk usaha yang paling optimal untuk semua kondisi, serta bentuk badan usaha dapat menjadi instrumen perencanaan pajak yang sah dan efektif jika disesuaikan dengan skala usaha dan tujuan bisnis. Kemudian saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan aspek pajak jangka pendek dan panjang. Kemudian, konsultan pajak dan notaris berperan penting dalam edukasi perpajakan, serta penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kasus empiris. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.